Halo semuanya, ketemu lagi dengan pembahasan postes fisika yang keempat kali ini. Gimana kemarin udah kerjain postesnya semua? Harusnya bisa ya, karena semua materinya mirip sama yang terakhir kita bahas. Langsung aja kita bahas. Bentar, saya sharing. Oke, ini ya soal postesnya kemarin. Nomor 1. Gas helium dengan massa 500 gram berarti massanya 500 gram 0,5 kilo ya. Perubahan secara isotermis. Isotermis suhunya tetap. T1 sama dengan T2. Pada temperatur 47 derajat Celcius. 47 derajat Celcius berarti 320 Kelvin ya. Ingat kalau di teori kinetik gas, termodinamika semuanya harus dalam suhu mutlak yaitu Kelvin. 320 Kelvin sehingga volumenya naik menjadi 2 kali lipat volume awal. Berarti V2 sama dengan 2 kali V1. Massa jenis gas helium apabila tekanannya 3 atm. P-nya sama dengan 3 atm. Nah, kita bulatin aja 3 atm itu jadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Harus kita ubah ke SI juga semua. Massa molar helium adalah 4. Yang ditanya massa jenis. Tuh, yang ditanya adalah massa jenis gasnya berapa. Oke. Waktu di pembahasan kelas kemarin ada tuh rumus massa jenis kita udah turunin ya. Nah, dilihat lagi coba catatannya. Rumus massa jenis itu jadinya tekanan dikali MR dibagi tetapan gas dikali suhu. Udah, tinggal kalian masukin aja semua datanya. 3 kali 10 pangkat 5, MR-nya 4 gram, tapi karena kita jadiin SI semuanya, nanti dapatnya kilogram kan, di sini di option juga semuanya kilogram, berarti jadi MR-nya 4 kali 10 min 3 ya. Tetapan gas ideal 8,314, suhunya 320. Nah, kalau nggak bisa pakai kalkulator, kita bisa pakai pendekatan aja ya, seperti yang kita udah lakuin selama ini. Ini bisa dapat 80, 8 kali 8, 64, 3 dibagi 64. 3 dibagi 6, sekitar 0,5 ya. Ya, yang hasilnya mendekati 0,5 adanya 0,45 kali 10, udah ya. Karena kan ini 3/64. Tadi kita hitungnya 3/6, 0,5. Nah, ini kan kali 10 pangkat 2 masih ada. Ini tadi jadi -1, jadi 3 kali 10. Iya, yang ini jawabannya. Coba bisa dicek ya pakai kalkulator. Kalau mau dicek. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oh, kita lanjut ke nomor 2 ya. Sebuah tabung tertutup berisikan gas neon dengan massa 200 gram lagi. Kita jadiin kilogram. 0,2 kilo. Volumenya 3, temperaturnya 37. Sama juga kita jadiin Kelvin. 310 Kelvin. Yang ini juga kita ubah jadi Kelvin. Jadinya 370 Kelvin ya.
Nah, kondisi tekanan tetap. Tuh, tekanan tetap isobarik. 4,25 bar. Bar itu sama kayak ATM ya. Jadi tekanannya itu 4,25 bar. Nah, berarti 4,25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berapa kerja yang dilakukan oleh gas tersebut dan volume akhirnya? Kerja usaha berarti ya, usaha. Waktu di pertemuan sebelumnya juga ada usaha tapi proses isotermis. Tapi saya udah kasih semua rumus-rumusnya tentang usaha, bisa dilihat. Usaha pada keadaan isobarik, rumusnya itu adalah P kali delta P. Tekanan dikali perubahan volume. Nah, tapi kita belum tahu nih volumenya dari 3 meter kubik jadi berapa. Berarti kita bisa cari dulu volumenya itu jadi berapa. Oke, kita cari dulu volumenya di sini. Pakai perbandingan aja. Karena isobarik berarti kan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Tekanannya kan sama. Berarti 3/3/310 sama dengan P2 per 370. Nah, ini kalau kalian hitung, berarti P2 itu sama dengan 3 kali 37, 111 bagi 31 ya. Sekitar 3,6. Nah, baru bisa kalian masukin ke rumus usaha ini. Tekanannya 4,25 kali 10 pangkat 5 delta P-nya berarti 3,6 dikurang 3 alias 0,6. Jadi hasilnya 425 kali 6, 6 kali 4, 24 berarti hasilnya harusnya yang 255 nih. 255 kilojoule. Oke. Terus berapa volume akhirnya? Nah, kita kan udah dapat nih volume akhirnya 3,6. Tapi di sini adalah perbandingan ya di option karena dia mintanya berapa kali volume awal. Ya udah, berarti dari sini aja lanjutin. Jadi nggak usah kamu buka. Misalkan kan P1 per 310 sama dengan P2 per 370. Jadinya kamu akan dapat P2 itu sama dengan 370 per 310 P1. P1 ini kan volume awal. Tinggal dibagi aja 370 dibagi 310. Sekitar 1,60 bagi 2 ya. 2 sekian-sekian. 1,2 P1. Sudah. Jadi jawabannya yang D. Bisa dimengerti ya. Tabel untuk semua rumus usaha bisa dilihat di catatan pertemuan sebelumnya. Pas les. Oke. Nomor 3. Kita lanjut nomor 3. Darah membutuhkan waktu 1 second untuk melewati pembuluh kapiler sepanjang 1 mm dalam sistem peredaran darah manusia. Diameternya 6 mikrometer. Tekanannya 2,4 kilopascal, viskositasnya berapa? Nah, ini kalau kalian lihat ya, dikasih tahu panjang, dikasih tahu diameter, dikasih tahu tekanan, yang ditanya viskositas. Nah, ini sama kayak pertemuan kita sebelumnya pakai hukum Poiseuille. Ya. Nah, apa kemarin bunyinya? Yaitu delta P sama dengan 8 eta Q kali L dibagi sama PR pangkat 4. PR pangkat 4. Udah, yang ditanya itu viskositas. Etanya yang ditanya. Tekanannya tahu, debitnya mana? Debitnya. Nah, debit itu, kalau kalian lupa, debit itu sama dengan volume per waktu. Jadi boleh juga ini kita buka. Jadi 8 eta. Volume kan dikasih taunya diameter ya.
Karena dikasih taunya diameter, kamu bisa pakai PR kuadrat boleh atau 1/4 PD kuadrat boleh. PR kuadrat aja lah ya. PR kuadrat dikali L-nya panjang per PR pangkat 4 dikali T. T-nya turun ke bawah ya, ini kan volumenya nih, PR kuadrat. Coret T-nya, R-nya juga coret, tinggal 2. Sehingga rumus delta P di soal ini kita bisa pakai 8 eta L per R kuadrat kali T. Nah, udah tinggal dimasukin deh. Berarti delta P-nya 2,4 kilo Pascal kali 10 pangkat 3 ya. Nah, 8 eta, L-nya 1 mm, 10 min 3 dibagi R-nya 3 ya, kalau diameternya 6 berarti 3 kali 10 min 6 kuadrat dikali waktunya 1. Ini 9 kali 2,4. Oh, ini saya coret sini aja. Ini 0,3. Oh, udah 0,3 kali 9, 2,7 ya. 2,7 kali 10 pangkat min 12 kurang 3 min 9. Jadi dapat. Ya. Panjang 1 mm. Oke. 2,7 kali 10 pangkat min 6. Coba cek. Ini harusnya kalau 10 min 6 mikro ya. Coba. L di paper habis P-nya kan 1 second, tinggal R kuadrat di bawah, sepanjang 1 mm. Terus, oh astagfirullah, sorry ya, volume PR kuadrat T. Oke. Berarti T-nya itu sama kayak L-nya, jadi L-nya di sini jadi kuadrat ya, PR kuadrat T. Nah, ini L-nya jadi kuadrat, ini belum dikuadratin. Oke. Nah, ini masih dikuadratin, berarti ini min 6. 9 min 6 jadi min 3. Betul ya. Jadi mili Pascal. Pascal second. Sorry. Oke, betul. 4 ya sekarang. Nah, soal teori nih. Ketika gas dikompresi dengan cepat, misalkan kayak kita menekan piston gitu ya, suhunya akan meningkat. Saat gas mengembang melawan piston, dia mendingin. Secara teori itu benar. Jadi, kenapa? Karena pada saat kita dimampatkan, dikompresi itu kan dikompres itu dipampetin ya, dipampetin. Jadi, pada saat dimampatkan, itu yang terjadi itu adalah pertama, stepnya itu gas dimampatkan. Kedua, menyebabkan antar partikel bertumbukan lebih sering. Ketiga, karena tumbukannya sering, nabrak sini, nabrak sana, kecepatan partikel bertambah. Ya dong, kalau kita nabrak ke sana, nabrak ke sana, jadi kayak
tektok-tektok gitu ya. Jadi kecepatannya akan bertambah. Terus menyebabkan apa lagi kecepatannya bertambah? Energi kinetiknya bertambah. Lalu impact-nya apa yang terakhir? Yang terakhir suhunya meningkat. Jadi pernyataan ini betul. Sebab perubahan suhu ketika gas dikompresi atau saat mengembang melawan piston disebabkan oleh kenaikan atau penurunan kecepatan rata-rata molekul. Kenaikan atau penurunan kecepatan terjadi ketika molekul bertabrakan secara elastis dengan piston yang bergerak. Dalam kasus kompresi, piston bergerak menuju molekul. Ya, betul. Ada peningkatan momentum molekul. Ya, kecepatan bertambah, momentum bertambah. Betul ya, berhubungan iya. Menyebabkan suhu meningkat. Karena stepnya gini, kan nanti dari kecepatan, energi kinetik, suhu. Berarti yang A. Oh, reaction. Nomor 5 masih teori. Coba. Jika wadah gas diam, kecepatan rata-rata molekul harus 0. Namun kelajuan rata-rata bukanlah 0. Betul. Kan wadah gas diam artinya kalau diam itu tidak ada resultan. Ya, resultan dari kecepatan. Artinya total kecepatannya harus 0, betul. Tapi kelajuan apakah 0? Tidak. Betul ya, kelajuan bukan 0 itu betul. Ini pernyataannya betul. Kenapa kelajuan nggak 0? Karena kan kelajuan itu besaran skalar ya, nilainya. Nah, kalau kecepatan itu melibatkan nilai dan arah. Jadi arahnya itu juga diperhitungkan. Jadi pada saat partikel bergerak ke kanan 2 meter per second, lalu dia bergerak ke kiri 2 meter per second, itu akan menjadikan nilai kecepatannya 0, kecepatan rata-rata atau resultan kecepatannya. Karena kan ke kiri 2, ke kanan 2, itu jadi 0. Karena dia vektor ya, jadi melibatkan arah. Tapi kalau kelajuan itu skalar. Dia cuma punya nilai aja. Jadi kalau 2 ke kanan, min 2 ke kiri, ya udah. Tinggal kita tambah semuanya jadinya. Artinya dia bergerak 2 dan 2 gitu. Jadi nilai kelajuan selama partikel itu bergerak, partikelnya kan pasti bergerak nih di dalam wadah. Kan nggak mungkin diam ya, gas itu kan nggak mungkin diam partikelnya. Jadi kelajuannya terus bergerak, artinya kelajuan rata-ratanya tetap punya nilai. Dia itu punya nilai kelajuan. Yang 0 adalah nilai dari kecepatan totalnya. Oke, betul ya. Sebab kecepatan adalah besaran skalar, oh salah dong. Kecepatan itu vektor. Salah ya. Arahnya harus diperhitungkan oleh karena molekul bergerak dalam jalur acak. Ya benar sih, ini kecepatan dirata-ratakan arahnya harus diperhitungkan. Betul, arahnya diperhitungkan, tapi karena dia vektor ya. Tanpa perpindah bersih. Betul, kecepatan rata-rata harus 0. Betul. Kelajuan adalah besaran vektor. Salah juga, kelajuan itu skalar. Hanya besaran positif yang dipertimbangkan. Molekul tidak diam sehingga ini maksudnya kelajuan. Tapi ini pernyataannya salah ya. Benar dan salah itu C. Bisa dipahami ya. Nomor 6. Ada tabung A, ada tabung B. Terkoneksi dengan oke, molnya berbeda. Oke, ini ada tabung A, dia 40. Terus dia dikasih tekanan 2, dia punya massa jenis 2,5. Di sini ada tabung B, gitu ya. Dia molnya 80, lalu tekanannya 4 katanya. Nah, massa jenisnya berapa? Nah, ini kamu tinggal pakai perbandingan aja. Pakai rumus yang kayak tadi tuh. Massa jenis sama dengan tekanan kali MR per R kali T, ya kan? Nah, RT ini kan konstan nilainya.
di sini. Karena kan keadaan isotermis ya, tekanannya tetap. Karena konstan artinya Rho itu sebanding sama P kali MR. Atau kalau kita mau tulis Rho per P kali MR itu sama dengan konstan. Artinya Rho A PA MRA sama dengan Rho B PB MRB. Oh, ini MR ya. Oke, sorry. MR. Oh, karena gram per mol ya, sorry. Tadi saya bacanya mol gitu. Oke, dah tinggal dimasukin aja. 2,5 2 kali 40 sama dengan Rho B dibagi 4 kali 80. Coret-coret 2, coret-coret habis. 4 kali 2,5, 10. Udah. Oke, lanjut. Nomor 7. Sebuah partikel pengotor tar yang berasal dari rokok dengan diameter 0,1 mm harus dihilangkan dengan mengendapkannya dalam larutan isopropanol yang mengalami gaya gesekan sebesar 0,9 kali 10 min 5 Newton. Kecepatan pengendapan apabila koefisien viskositasnya sekian berapa? Oke. Ini namanya pakai gaya Stokes ya. Nah, kayaknya kemarin belum sempat ada pembahasan tentang gaya Stokes. Tidak apa-apa, saya tulisin aja rumusnya itu adalah 6pi eta RV. Ini namanya gaya Stokes atau gaya hambatan di dalam fluida yang punya viskositas. Jadi kalau di dalam zat yang punya kekentalan, itu ada gaya gesekan atau gaya hambat. Namanya adalah gaya Stokes. Stokes ya. Nah, ini rumusnya, jadi kamu tinggal masukin aja sebenarnya. 0,9 kali 10 min 5 sama dengan 6 kali 3,14. Etanya itu 4,5 kali 10 min 3. R-nya jari-jarinya, diameternya 0,1 berarti jari-jarinya 0,05 ya. Kali 10 min 3 kali V deh. Dapat nanti V-nya. Ya, ini tinggal hitung aja kan. 9 kali 10 min 6 dibagi 6. Pokoknya 6, 3,14, 4,5, 0,05. Kan kali 10 min 6 ya. Nah, min 6-nya habis. Berarti kurang lebih, oh ini nggak bisa kurang lebih nih, karena hasilnya mepet-mepet ya, 2,3, 2,5, 2,2, 2,4. Ya harus dihitung sebenar-benar hitungannya. Ya, udah kita hitung sebenar-benar hitungannya, itu saya dapat hasilnya 2,1. Kalian coba buktikan ya, dihitung. 2,1 berarti ya. Ini sebenarnya tinggal hitung aja kalau tahu rumusnya. Bisa dicatat ya rumusnya, siapa tahu besok ada. Oke. Oke, nomor 8 ada grafik PP. Seperti ini nih. Ada A ke D itu adalah isovolum atau isokorik. A ke B isotermal. D ke B itu isobarik. Tetap. Oke, suatu gas ideal mengalami proses siklik seperti pada gambar. Kerja yang dilakukan gas pada proses A, D, B akan lebih kecil dibandingkan dengan kerja pada proses A, B, D. Sama aja ya. Karena kalau kamu punya grafik PP yang dikatakan kerja atau usaha, itu sama dengan luas di bawah grafik. Jadi kamu mau hitung usaha ADB atau usaha ABD itu sama aja besarnya. Ya, salah ya berarti. Karena kan luasnya sama aja.
Besar kerja yang dilakukan sama dengan luasan di bawah kurva P. Betul. Salah dan betul. Langsung aja lanjut nomor 9. Oh, ada batang dua logam identik. Yang gambar A dia disambung secara seri ya, disambung secara seri. Terus yang B dia disambungnya secara paralel. Nah, yang ditanya kalau di gambar A itu energi 10 Joule dihantarkan dalam waktu 2 menit. Nah, kalau dia disambung secara paralel seperti gambar B, jadi berapa? Katanya kan lajunya sama. Ini juga identik ya kawatnya. Logamnya tuh identik. Mengenai laju aliran panas secara konduksi. Q per T itu kan rumusnya KA delta T per L, ya kan? Nah, di ujung sini 0, di ujung sini 100. Sama ya? Di ujung sini 0, di ujung sini 100. Yang ditanya adalah waktu perambatan dari sini ke sini. Dari sini ke sini 2 menit. Jadi gambar yang A itu dari ujung 0 ini sampai ke ujung yang 100 itu dalam waktu 2 menit. Terbalik ya, dari yang 100 ke 0 itu 2 menit. Nah, kalau yang ini kebalikannya, maksudnya sama dari 100 ke 0, tapi maksudnya gambarnya yang satu panjang, yang satu ke bawah, itu dalam waktu berapa lama? Lebih lama kah atau lebih cepat? Logikanya lebih cepat kan? Lebih cepat dari 2 menit pasti. 2 menit itu 120 detik. Berarti kemungkinan jawabannya hanya 2. Jadi kalau mau nebak bisa 50-50 nih. Tapi kalau mau ngitung bagaimana, Kak? Kalau mau ngitung, tinggal masalah di perbedaan panjang aja. Laju itu konstan di mana aja. Kalau di sini kan panjangnya 2L ya. Panjangnya 2L karena di sini L, di sini L gitu kan. Berarti 2L. Nah, kalau di sini panjangnya L aja. Tapi yang beda apa? Kalau di sini luas penampangnya A. Nah, di sini jadinya 2A. Itu deh, kamu boleh bandingin aja. QA per QB, Q per T sih ya. Saya tulis aja Q per T. Wah, kan laju kan. Yang lainnya kan sama ya, cuman beda luas sama L-nya, delta T-nya sama. Berarti kamu bisa tulis AA per LA, gambar A maksudnya, AB per LB, gambar B. Ini kamu bisa masukin, ini kan 10 per 120, 10 per T, nah sama dengan A per 2L, 2A per L. Coret, 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 coret. Ini jadi 1/4. Ini 10-nya habis, jadi T per 120 sama dengan 1/4. Berarti T-nya sama dengan 30 sek. Oh, udah. Gampang kan? Bisa lah ini. Lanjut aja nomor 10. Gas neon. Masanya 200 gram. Sama kita jadiin kilo. Kapasitas 2 liter. Berarti 2 kali 10 min 3 meter kubik ya. Ini masanya. Sempurna tekanannya. Nah, ini dari P1 1,35 kali 10,6. P2 sama dengan 2,25 kali 10,6 juga. Perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam dan jumlah kalor. Ini delta U ya. Oke, rumus delta U itu cuma satu. Jadi semua kasus tuh sama aja delta U-nya kan 3/2 NR delta T.
Nah, tapi sih, berdasarkan rumus PV sama dengan nRT, nah, berarti nR delta T kalau yang berubahnya suhunya aja, berarti di sini yang berubah adalah tekanan aja, volumenya tetap, berarti kamu bisa menghubungkan gini, delta PV sama dengan nR delta T. Itu karena volumenya tetap, artinya perubahan suhu akibat perubahan tekanan. Ya udah, berarti masukin ke rumus ini, dia rumusnya akan jadi delta U sama dengan 3/2 V kali delta P. Nah, tinggal dimasukin deh tuh datanya. Ya, kamu masukin aja datanya semua. Berarti 3/2, 2 kali 10 min 3. Nah, delta P-nya berapa nih? Ini kalau kita kurangin berapa sih nih? 0. 12 kurang 9. 12 kurang 9. 12 kurang 3 kan 9. Ya, 0,90 ya, kali 10 pangkat. Ini deh, masukin sini. 0,9. Ini coret. 2,7 kali 10 pangkat 3 Joule atau 2,7 kilojoule. Nah, yang jawabannya 2,7 kan kalau nggak A, B nih. Sama lagi bisa 50-50 ya kan? Jumlah kalor berdasarkan hukum 1 termo. Q sama dengan W plus delta U. Keadaan pada volume konstan itu isotorik. Bisa lihat di tabel, W-nya sama dengan 0. Usahanya 0. Berarti Q sama dengan 0 ditambah 2,7 sama dengan 2,7. Gitu. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke ya. Nah, nomor 11. Dalam sebuah tabung horizontal diameter, oh ini sama rumusnya ya, hukum Poisson lagi. Delta P sama dengan 8 eta LQ per PR pangkat 4. Yang ditanya tekanannya, betul ya. Jadi langsung masukin aja. 8 dikali 1 mili 10 min 3. L-nya panjangnya 200 cm, berarti 2 meter. Debitnya 0,3 liter min 3 ya. Dibagi 3,14 dikali R-nya 5 mili pangkat 4. Nah, ini juga sama nih, jawabannya mirip-mirip ya, mepet-mepet komanya. Nah, jadi kalian bisa cek hitung pakai kalkulator aja. Biasanya sih nggak akan mirip-mirip begini biasanya ya. Cuman ini nggak tahu ya, di soalnya seperti itu. Apa? Ini kalau kalian hitung 2446 Pascal atau sekitar 2,45 kilo Pascal. Langsung lanjut aja nomor 12 pun sama, masalah ada hambatannya ya. Ada apa namanya? Masalah gaya ya, berat kan yang ditanya. Ini massa. Massanya itu berasal dari berat. Jadi kita pakai tadi yang hukum stok itu stokes ya. 6P eta RP. Nah, gayanya itu sama seperti gaya berat. Jadi kalau dia bergerak kan punya gaya berat ya. Nah, ada yang melawan kan si gaya stoks ini atau hambatan.
Ini sama kayak gaya berat, 6Pi. Udah, yang ditanya massa kan? M kali G sama dengan 6Pi eta. Udah. Jadi massa sama dengan 6 dikali 3,14. Eta-nya 56 kali 10 min 3. Jari-jarinya 1. Diameternya 1 berarti 0,5 kali 10 pangkat min 2 karena senti ya. Kecepatan terminalnya 10 dibagi sama gravitasinya 9,2. Dari hitung. Ini dapat 538,3 kali 10 pangkat min 5. Atau sekitar 5,4 gram. Ya kan? Ini kan kilogram. Kalau ke gram kan min 2 ya. Min 2, mundurin 2, 5, iya betul. Oke. 13 teori lagi. Suatu wadah diisi dengan gas helium dan satu wadah dengan gas argon. Kedua wadah tersebut memiliki suhu yang sama. Argon mempunyai kecepatan yang lebih cepat. Apakah betul? Nah, buka lagi catatannya. Ada rumus PRMS. Ada juga nih di latihan kemarin 3 RT per MR yang untuk gas monoatomik atau 5 RT per MR kan kalau gas diatomik. Tapi kan ini sama aja ya karena masalah perbandingan. Kamu lihat yang membedakan gas helium dan gas argon itu kan hanya di MR-nya aja. Kan pada suhu sama katanya. R itu adalah tetapan gas. Berarti kalau kamu lihat PRMS itu sebanding sama akar dari MR. Berbanding terbalik sama akar MR. Nah, MR-nya helium itu 4. MR-nya argon. Argon tuh apa ya simbolnya ya? Argon apa simbolnya? AN. Kayak AN. R, MR-nya argon itu 40 ya. MR-nya argon itu 40, berarti kan tinggal kalian bandingin aja nih. MR-nya argon itu 40. Tapi kalau berbanding terbalik begini, kalau di bawahnya besar, ini makin kecil kan? Kan terbalik. Iya kan? Kalau terbalik itu di sininya naik, berarti yang ini turun. Artinya, lebih kecil siapa? Lebih kecil si argon. Argon mempunyai PRMS lebih cepat. Lebih cepat itu kan berarti lebih besar ya? Salah. Gitu. Untuk temperatur yang sama, gas dan massa per atom yang lebih besar harus memiliki kecepatan rata-rata kuadrat yang lebih tinggi. Katanya, MR lebih besar, kecepatan kuadratnya lebih tinggi. Salah, kan? Iya, udah. Tinggal lihat dari rumus. 14. Sebuah batang tembaga dan aluminium diameter sama disambungkan pada ujung-ujungnya. Oh, kayak inilah ya. Tadi ya. Apa? Konduksi ya. Itulah ya. Ini tembaga, ini aluminium. Tembaga. Ini aluminium gitu ya. Ujung tembaga yang tidak disambungkan adalah 100. Ujung lainnya batang aluminium itu 0. Disambungannya 50 katanya tuh, ya kan? Terus kalau tembaga itu panjangnya 0,15, nah aluminium itu berapa? Ya, karena diameternya sama, berarti kan A-nya sama ya, luasnya A tembaga
sama dengan A-nya aluminium. Jadi kalau kita pakai rumus yang Ka delta T per L sama dengan Ka delta T per L. Nah, ini A-nya bisa dicoret gitu. Misalkan ini punya tembaga, ini punyanya aluminium. Tinggal kamu masukin aja. K-nya tembaga 397. Delta T-nya berarti berapa? Dia dari 100 jadi 50 gitu kan. Panjangnya 0,15. Ini aluminium 238, delta T dia 50, 0. L-nya yang mau kita cari. 100 kurang 50, 50, 50 habis. Berarti tinggal L itu sama dengan 238 dikali 0,15 dibagi 397. Itu nanti akan dapat hasil 0,09 cm atau 9 meter, sorry. Kan tadi yang ini meter ya. 0,09 meter atau 9 cm. Nah, ya. Terakhir, nomor 15. Ada dua buah sistem gas berada dalam keadaan isotermis massa molar gas. Oh, ini sama kayak tadi ya, nomor berapa? 6. Ya, sama nih. Jadi cuman tinggal perbandingan aja tadi. Rho A per PA MRA sama dengan Rho B per PB MRB. PA-nya 1 bar. Rho A-nya 1,5. PA-nya 1. MRA-nya 30. Rho B yang mau kita cari. PB-nya 2 bar. MRB-nya 50. 100 dikali ini kan 150 bagi 30. 150 bagi 35 dong. Udah selesai. Gampang kan? Oke. Sesuai sama yang saya infokan kemarin pada saat les, ini kita udah bahas hampir semua, semua soal dari simak UI dalam 3 sampai 4 tahun terakhir. Nah, itu bisa kalian cek-cek lagi. Kalau mau dari bentuk lain, biasanya saya ambil untuk di post-test itu untuk soal paket lainnya. Jadi misalkan tahun 2021 ada 2 paket. Yang paket pertama materinya dibahas di kelas, ke paket keduanya untuk post-test. Jadi bisa dibaca dua-duanya ya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan kalian kalau ketemu soal-soal di internet. Kalau misalkan ada yang masih bingung, masih ada kesempatan untuk bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, semoga sukses ke depannya. Semoga semuanya keterima di UI ya lewat jalur SIMAK ini. Ya pokoknya sukses lah buat semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.